Oke anak-anak, tadi sudah materi puisi ya. Dilanjutkan dengan materi pantun. Tadi sudah tentang ciri-ciri puisi dan ini adalah tentang ciri-ciri pantun. Pantun sama puisi sebenarnya itu hampir memiliki kesamaan, sama-sama karya sastra. Bedanya nih kalau ciri-ciri pantun, yang pertama, satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Bedakan antara bait dan baris. Yang kedua, baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Diingat-ingat ya. Dan yang ketiga, baris 3 dan 4 merupakan isi. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu memiliki rima ABAB. Sebenarnya pantun itu rimanya bukan saja ABAB, ada yang AAAA, ada yang AABB. Tapi secara umum pantun di sini rimanya adalah ABAB. Seperti itu. Nanti yang perlu diingat-ingat adalah baris 1 dan 2 itu berupa apa? Baris 3 dan 4 itu juga berupa apa? Dan yang paling penting juga nanti bedakan antara bait dan baris. Kalau pantun itu sudah pasti satu baitnya ada 4 baris. Lanjut ya ke jenis pantun berdasarkan usia. Jadi jenis pantun itu banyak sekali macamnya. Dilihat dari usia, jenis pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pantun anak, ini untuk anak-anak. Yang kedua untuk pantun remaja, biasanya digunakan untuk usia anak SD kelas 6 sampai masa SMP MTS itu. Tapi kalau anak-anak itu dimulai dari kamu kelas 1 SD itu sudah bisa pakai pantun anak-anak. Karena ini materi kelas 4, jadi ya kamu gunakan boleh untuk pantun anak-anak ya. Kemudian jenis pantun berdasarkan usia yang ketiga yaitu pantun orang tua. Biasanya pantun orang tua di sini berupa nasihat-nasihat. Itu yang berdasarkan usia. Kemudian kalau jenis pantun, jenis pantun berdasarkan isi itu juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, dan yang ketiga pantun teka-teki. Pantun nasihat ya berupa nasihat, bisa nasihat keagamaan, bisa nasihat pendidikan, bisa nasihat persahabatan, banyak sekali macamnya. Kemudian pantun jenaka. Pantun jenaka itu pantun yang lucu-lucu. Yang pantun ketiga yaitu pantun teka-teki. Biasanya berupa tanya jawab. Itu kalau pantun teka-teki. Nah, di dalam pantun itu ada yang namanya berbalas pantun. Misalnya kalian mungkin sering melihat acara-acara di televisi yang di situ memasukkan pantun. Satu orang berpantun, orang lainnya menjawab pantun. Jadi berbalas pantun di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya berbalas pantun itu dilakukan antara 2 orang atau lebih. Minimal itu dilakukan antara 2 orang. Kalau satu, ya kalau satu yang mau membalas siapa? Tidak ada. Jadi dilakukan minimal 2 orang. 3 orang boleh, 4 orang boleh. Minimal itu 2. Misalnya di sini si A kita kasih nama siapa? Misalnya Anissa. Misalnya ya, di sini Anissa. Anissa berpantun. Dia memberi pertanyaan kepada si B. Nantinya B akan menjawab. Gimana caranya? Si A berkata atau membaca pantun atau menulis pantun. Dari mana melihat kunang? Dari kebun mencari perahu. Dari mana datangnya tenang? Coba jelaskan kalau kau tahu. Nah, si B itu tugasnya menjawab pertanyaan pantun dari si A atau Anissa. Misalnya si B kita kasih namanya Budi.
Budi di sini menjawab pantunnya Nisa. Nisa tadi sudah berpantun, kemudian Budi menjawab. Haus lapar baru terasakan. Buka puasa dengan ikan patin. Berzikir kepada Allah dibiasakan, niscaya tenang lahir dan batin. Nah, pantunnya si Budi tadi menjawab pantunnya si Anissa. Itu namanya berbalas pantun. Jika nanti Budi ingin berbalas pantun kembali dengan Anissa, Budi juga bisa mengucapkan pantun kembali. Dan akhirnya mereka akan berbalas pantun bergantian. Nisa buat pertanyaan, Budi menjawab. Budi membuat pertanyaan, Nisa yang menjawab. Dan itu berupa pantun. Kira-kira berbalas pantun ini menyenangkan apa tidak? Oke, itu materi kita hari ini. Ada puisi dan pantun.